Pernah gak sih lu dengar kata Wahabi? Terus langsung mikir, oh ini kelompok keras, suka mengkafir-kafirkan orang, suka ngancurin makam. Tapi sebenarnya siapa sih Muhammad bin Abdul Wahab? Apa emang bener dia tokoh yang keras, ekstremis, bahkan sesat? Atau justru dia adalah seorang ulama pembaharu yang dakwanya malah disalahpahami dan dipelintir politik? Muhammad bin Abdul Wahab lahir tahun 1703 di Najd, Arab Saudi. Beliau dari kecil udah dikenal cerdas dan haus ilmu. Beliau belajar di kota Madinah dan mewarisi pemikiran mazhab Hambali. Tapi waktu dia balik ke kampung halamannya di Arab, dia shock. Orang-orang banyak yang nyembah kuburan, percaya benda-benda keramat, bahkan minta rezeki ke batu atau pohon. Buat beliau ini udah melenceng jauh dari tauhid. Beliau mulai dakwah pelan-pelan, lembut tapi tegas. Dia ngajak orang balik ke kemurnian tauhid, meninggalkan ritual mistik. Tapi dakwah beliau ditolak keras. Nggak cuma oleh masyarakat, tapi juga oleh ulama penguasa lokal pada saat itu. Beliau dianggap pembawa ajaran baru dan dicap sesat. Sampai akhirnya Muhammad bin Abdul Wahab dipaksa hijrah ke kota Diriyah. Di sana beliau ketemu pemimpin suku kuat bernama Muhammad bin Saud. Dari sinilah dimulai kolaborasi dakwah dan kekuasaan. Muhammad bin Saud jadi pelindung politik. Muhammad bin Abdul Wahab jadi guru rohaninya. Tujuan mereka satu, menghapus kesyirikan dan menegakkan tauhid. Gerakan ini menyebar cepat dan akhirnya jadi cikal bakal kerajaan Arab Saudi pertama. Tapi disinilah masalahnya mulai besar. Musuh-musuh gerakan ini mulai melabeli mereka sebagai Wahabi, seolah-olah bikin ajaran baru yang ekstrim. Jadi sebenarnya kata Wahabi ini itu adalah stigmatisasi dari musuh-musuh dakwanya Muhammad bin Abdul Wahab. Dan sebenarnya Muhammad bin Abdul Wahab menekankan pada pemurnian akidah Islam dengan kembali kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah, serta menjauhi bid'ah dan khurafat. Tapi anehnya, istilah Wahabi ini seringkali digunakan untuk menyebut kelompok yang mengikuti gerakan ini. Meskipun istilah ini juga seringkali digunakan sebagai label negatif oleh pihak yang tidak setuju dengan dakwah Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab nggak pernah nyebut dakwanya sebagai Wahabi. Dia bukan pendiri mazhab baru. Dia hanya pengikut Imam Ahmad bin Hambal, Ibnu Taimiyah, dan ulama salaf. Beliau pernah bilang, kami tidak mengkafirkan umat Islam hanya karena dosa, tapi hanya karena kesyirikan yang nyata. Label Wahabi udah terlanjur jadi senjata propaganda, terutama oleh kolonialis Barat. Muhammad bin Abdul Wahab meninggal tahun 1792, tapi dakwanya terus hidup. Di Indonesia sudah banyak pengikutnya. Karena ajaran ini memang ajaran yang tidak mengkotak-kotakkan, hanya kembali ke Al-Quran dan Sunnah dan kemurnian tauhid. Makanya ada banyak yang mengagumi dan ada juga yang membenci. Tapi faktanya, gerakan beliau ini berhasil membersihkan banyak praktek syirik di wilayahnya, bahkan di seluruh dunia. Sayangnya, nama beliau masih sering dipakai untuk menakut-takuti. Bahkan, banyak yang belum pernah baca tulisannya langsung, tapi udah ngejudge bahwa paham ini atau aliran ini aliran sesat. Zaman sekarang, kita gampang banget termakan label. Gampang percaya sama potongan-potongan informasi tanpa nyari tahu dulu. Tapi Islam kan udah ngajarin kita ya, jangan pernah ngejudge sebelum tabayun. Bisa jadi, orang yang lu kira sesat justru lebih dekat ke Allah daripada kita. Bisa jadi, mereka yang kita salah pahami justru sedang berjuang
menjaga akidah agama Islam. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini, biar makin banyak yang tercerahkan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.